من له فلا له أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله الذي خلق الإنسان بخلق عظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه المنزل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui forum yang sangat terhormat ini, kami ingin menyampaikan perintah Allah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya,
dengan cara imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala apa yang Allah larang kepada kita dan menjauhi segala apa yang Allah larang kepada kita. Insyaallah kita semua yang hadir ini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, karena kita sudah meninggalkan aktivitas di luar sana untuk memenuhi panggilan Allah. Iman dan takwa yang ada ini senantiasa akan mengantarkan kita semua menuju Jannatul Na'im, surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita amati belakangan ini, kita dihadapkan kepada situasi yang menggambarkan betapa cinta kasih di antara kita itu sudah mulai luntur, sudah mulai terkikis. Ini dibuktikan ujaran-ujaran terutama berkaitan dengan pemilu kemarin. Kalau kita lihat luar biasa, itu menunjukkan betapa masyarakat kita, umat kita ini seringkali terbawa arus, belum bisa berdiri di atas kakinya sendiri, bisa berpedoman, belum bisa berpegang teguh pada prinsipnya sendiri, masih seringkali terombang-ambing oleh isu-isu di luar sana yang sangat liar. Ironisnya lagi, ujaran-ujaran itu menunjukkan betapa cinta kasih di antara sesama manusia juga sudah mulai terkikis. Belum lagi beberapa bulan yang lalu yang kita dihebohkan oleh geng All Star, segerombolan anak muda yang seringkali beraksi di tengah malam, melukai sasarannya dan bahkan kemudian membunuh sasarannya. Itu semua menunjukkan bahwa perilaku anak-anak kita, perilaku masyarakat kita ini ada masalah sebetulnya. Masalah yang paling utama tadi adalah kurangnya cinta kasih. Maka melalui pendidikan sesungguhnya harus kita upgrade, harus kita tingkatkan pendidikan cinta kasih itu yang bersumber pada nilai-nilai Al-Quran. Belum lagi misalnya masyarakat kita dihadapkan pada situasi yang menunjukkan betapa rasa frustasi belakangan ini juga sudah mulai semakin meninggi. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kasus Jakarta, seorang suami kemudian membunuh istrinya, membunuh anak-anaknya hanya karena frustasi mengarungi kehidupan yang semakin sulit. Itu semua menunjukkan betapa karakter masyarakat kita hari ini itu ada masalah sebenarnya. Masalahnya adalah tidak mampu bertahan dengan situasi, tidak mampu bersabar bagaimana yang dituntunkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Maka sekali lagi pendidikan kita ke depan ini harus berorientasi kepada pendidikan yang tidak hanya sekedar transfer of knowledge, tidak hanya sekedar memberikan ilmu kepada siswa atau kepada mahasiswa, tapi lebih daripada itu pendidikan kita harus diarahkan kepada bagaimana kemudian membangun karakter yang baik, karakter yang islami yang bersumber pada nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis. Saya teringat dengan nasihatnya Al-Maghfurlah Mbah Maimun Zubair yang menjadikan bangsa kita ini baik, yang menjadikan negara kita ini maju, sesungguhnya tidak hanya tergantung kepada generasinya yang cerdas, tetapi sangat tergantung kepada perilaku masyarakatnya yang baik, karakter masyarakatnya yang senantiasa menampilkan. Dawuh beliau, percuma kita punya kader-kader bangsa yang cerdas, percuma kita punya kader-kader bangsa yang intelektualis, tapi kalau kemudian kecerdasan spiritualnya ini tidak kita bangun, buat apa kita punya kader yang pandai secara intelektual, menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, tetapi kalau kemudian moralitasnya bobrok, kalau kemudian akhlaknya tidak menampilkan akhlak Qur'ani, maka yang terjadi bukan membahagiakan masyarakat, tetapi justru sebaliknya, justru menciptakan masyarakat. Dan ini kita lihat betapa perilaku elit-elit tertentu luar biasa. Mereka senantiasa berjanji, tapi kemudian janjinya itu tidak ditepati. Bagaimana perilaku politik dan sebagainya oleh sebagian elit di era sekarang ini. Kalian tentu kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang senantiasa membawa kemajuan terhadap bangsa dan negara Indonesia ini. Tetapi sekali lagi itu semua tidak akan pernah terwujud kalau karakternya tidak pernah dibangun.
Maka pendidikan karakter inilah yang kita harapkan satu-satunya. Dan kenapa saat ini pemerintah lagi menggalakkan pendidikan karakter, bukan lagi kecerdasan intelektual yang menjadi pilar utama. Sebab kalau kemudian kita membaca Al-Quran itu, di situ jelas dikatakan bahwa ulul albab itu adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Artinya apa? Dimanapun dia berada, hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru yang kedua dikatakan dalam Al-Quran, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang senantiasa logikanya, otaknya digunakan untuk berpikir tentang ciptaan Allah di langit dan ciptaan Allah di bumi. Maka sebetulnya yang paling harus dibangun pertama kali itu adalah pendidikan karakter. Hatinya yang harus dibangun, karakternya yang harus dibangun. Kalau karakternya baik, insya Allah mudah untuk menerima nasihat, mudah untuk diarahkan, dan mudah untuk kemudian kita tuntun. Tetapi kalau karakternya yang bobrok, jangan pernah berharap melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Bahkan mungkin yang ada adalah kecelakaan orang lain. Sekali lagi para jemaah sekalian, pendidikan inilah yang boleh saja punya anak itu bangga pintar bahasa Inggris, bangga pintar matematika, bangga bagus. Tetapi saya minta dan saya mohon, jangan hanya cukup di situ. Nah, kita harus dididik dengan pendidikan agama. Kalau sore masukkan di TPQ, masukkan di madrasah dini dan sebagainya, supaya kemudian memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Kalau intelektual dan spiritual ini sudah tertanam di dalam diri anak kita, maka generasi emas 2045 sebagaimana yang telah dicanangkan oleh pemerintah, insya Allah akan terwujud dengan begitu mudah dan begitu mulus. Tapi kalau spiritualnya tidak dibangun, intelektualnya juga tidak ada, jangan pernah berharap Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Itu akan mustahil. Para jemaah sekalian, oleh karena waktu yang sangat terbatas, inilah 10 menit khutbah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita semua hamba-hambanya yang muttaqin, faizin dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر المشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان